Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pria Permana. Saya CPNS di Kabupaten Tasikmalaya. Kerja saya di SDN 1 Cipaci. Baik, pada kesempatan kali ini kami, terutama saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 angkatan 3 Latsar akan mencoba melakukan diskusi mengenai profesionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya akan mencoba memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan yang akan menjadi narasumber pada diskusi kali ini. Yang pertama, Ibu Isi Fauziah, SSI. Silakan bisa disampaikan tangannya. Kemudian yang kedua, Ibu Marni Sumarni, SPD. Bisa dilambaikan, Bu, tangannya. Kemudian yang ketiga, Ibu Putri Amelia, SPD. Kemudian yang keempat ada Ibu Sri Hayati, SPD. Yang kelima ada Ibu Mia Kusmiati, SPD. Yang keenam Ibu Rida Nurul Fauziah, SPD. Yang ketujuh Ibu Ita. Yang kedelapan Ibu Ila Sakilawati, SPD. Dan yang terakhir Bapak Andri Nur Syamsi, SH. Nah, baik. Kita langsung saja mulai diskusi mengenai profesionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik ini. Nah, pertanyaan yang pertama yang mungkin saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih konsep ASN sebagai pelaksana kebijakan publik? Mungkin bisa diterangkan oleh Ibu Marni, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Tria. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Itu yang bisa saya paparkan, dan rekan saya bisa menambahkan. Terima kasih Bu Marni. Silakan, mungkin ada tambahan Ibu Isi. Mungkin ada tambahan mengenai bagaimana sih konsep ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Ya, baik, terima kasih Pak Tria. Saya Isi Fauziah melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Bu Marni mengenai pegawai ASN. Kaitannya konsep ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik harus menyadari bahwa dirinya bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar kepentingan atau keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua,
apa sih fungsi dari kebijakan publik? Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua ini bisa dijawab oleh Ibu Putri. Silakan, ada mungkin mau menambahkan. Iya, Patria, terima kasih atas waktunya. Kalau fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik ya, berdasarkan pasal 10 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, dengan kata lain, ASN adalah aparatur pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Nah, mungkin dalam melaksanakan fungsinya, tentu ASN juga harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksanakan kebijakan publik. Di antaranya ada ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Jadi ASN itu adalah sebagai ujung tombak dalam membuat dan mengeksekusi suatu kebijakan dan dalam merespon suatu masalah. Nah, yang kedua adalah ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Nah, di sini ASN harus menjiwai semangat Undang-Undang ASN yang berupaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk, yaitu birokrasi yang berfungsi hanya untuk melayani kepentingan atasan, bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat, yang rekrutmen pegawainya didasarkan atas kedekatan keluarga atau pertemanan, bukan melalui sistem merit. Jadi bukan berdasarkan sistem merit itu, jadi bukan berdasarkan kompetensi atau kompetisi. Nah, dengan demikian, pegawai ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, yang selanjutnya, ASN itu harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Jadi, kita sebagai ASN harus berpegang pada 12 kode etik dan kode perilaku yang sudah diatur oleh Undang-Undang ASN. Mungkin dari rekan yang lain ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi? Mungkin dari rekan ada yang mau menambahkan. Ibu Sri mungkin. Ya, saya mau menambahkan sedikit ya. Jadi dalam hal fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ini maksudnya adalah bahwa setiap ASN harus mendukung dan melaksanakan setiap kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Untuk menjalankan fungsi ini, tadi sudah disebutkan bahwa ASN itu harus menerapkan beberapa prinsip yang tadi diantaranya mementingkan kepentingan umum, yang kedua yaitu berorientasi pada pelayanan publik, dan yang ketiga itu yaitu berintegritas. Nah, selain itu, selain melaksanakan prinsip tersebut, ASN juga harus memiliki kompetensi manajerial, kemudian teknis, dan sosial kultural. Hal ini akan membantu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik apabila menemukan situasi di mana kebijakan yang dikeluarkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah ada yang bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat. Contohnya, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan publik mengenai pencegahan penularan wabah COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB dan juga vaksinasi. Dalam hal ini, banyak masyarakat yang melanggar bahkan menolak kebijakan tersebut. Nah, dalam kesempatan itu, ASN juga harus memiliki kemampuan memadu serasikan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi masyarakat agar kebijakan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh masyarakat sehingga terjadi pencapaian terhadap kebijakan pemerintah tersebut dan tidak berdampak negatif kepada kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih.
Mungkin segitu Jadi, saja. ya, baik, terima kasih. Jadi intinya ASN ini merupakan tolak ukur dari terlaksana tidaknya kebijakan publik itu sendiri. Nah, kemudian untuk nomor 3, pertanyaan nomor 3, apa sih best practice atau penerapan yang baiknya gitu, penerapan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan publik ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Mia, apa sih best practice dari pelaksanaan kebijakan publik ini? Silakan, Ibu Mia. Ya, terima kasih Pak Tria. Di sini saya akan memaparkan best practice tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus virus COVID-19. Yang pertama adalah langkah awal pemerintah, yaitu dengan menyiapkan 100 buah rumah sakit sebagai tempat perawatan pasien atau orang yang terindikasi corona. Langkah ini merupakan pelayanan dan pencegahan yang disiapkan pemerintah agar pasien dapat mendapatkan perawatan yang tepat dan agar tidak berbaur dengan masyarakat lainnya, sehingga penularan virus corona dapat diminimalisir. Yang kedua, deteksi dini sebagai bentuk pengawasan di 19 area yang memiliki akses langsung ke Cina, yaitu Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam, dan Manado. Mengingat Indonesia adalah negara tujuan wisata. Kita sebagai ASN harus mendukung dan melaksanakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah, yaitu dengan cara jaga diri, jaga semua dengan menerapkan protokol kesehatan dan memperketat masuknya warga negara asing ke Indonesia. Seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rida mungkin mengenai best practice dari pelaksanaan kebijakan publik yang ada di sini. Oke, baik. Nah, kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini menambahkan dari Bu Mia, yaitu pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain, meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Nah, pengawasan itu dilakukan untuk memastikan bahwa dilakukannya seluruh prosedur pencegahan penyebaran virus corona. Nah, selain itu juga agar dilaporkan penumpang yang dicurigai terpapar virus. Selain itu juga pemerintah menyiapkan alat pemindai suhu tubuh, baik itu di bandara ataupun di pelabuhan. Nah, jika misalnya ada yang terkena, maka harus disiapkan ruang isolasi bagi penumpang yang terindikasi atau terpapar virus. Nah, selain itu juga kebijakan pemerintah yang selanjutnya adalah Menkes menyebutkan bahwa penting untuk memakai pelindung lengkap saat penanganan. Nah, sebenarnya pemakaian pelindung lengkap ini bukan hanya ketika menangani pasien yang terpapar, tetapi juga misalnya untuk para petugas yang ditempatkan di tempat pengawasan. Selain itu juga bahkan kita ya sebagai orang yang tidak terpapar virus harus melakukan pencegahan dengan cara memakai masker, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Selanjutnya adalah apakah ada bad practice atau bad practice pelaksanaan kebijakan publik? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Ila, silakan. Ya, terima kasih Pak Tria. Saya akan menjelaskan bad practice dalam pelaksanaan kebijakan publik. Nah, sebelumnya saya telah melakukan benchmarking mengenai bad practice dalam pelaksanaan kebijakan publik melalui internet ya dari artikelnya yang diterbitkan oleh Sindo News. Ya, artikelnya diterbitkan dengan judul Tidak Transparan ke Publik, Anggaran COVID-19 Rawan Disalahgunakan. Di dalam artikel tersebut dijelaskan, Freedom of Information Network Indonesia atau FOINI mendesak pemerintah terbuka terkait laporan penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19. Nah, FOINI menilai ketertutupan pemerintah mengenai penggunaan anggaran COVID-19 ini tentu saja meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi.
Info ini mencatat pada 20 Maret hingga 9 Mei 2020, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan paket kebijakan. Bagian dari paket kebijakan tersebut adalah pemerintah menyiapkan komitmen anggaran sebesar 905 triliun rupiah. Ya, jumlah yang sangat besar sekali. Nah, ketidaktransparan anggaran tersebut membuat rawannya penyelewengan anggaran. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi adalah kasus penyelewengan bansos bantuan COVID-19 oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Putri, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa pegawai ASN bertugas salah satunya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 12 juga dijelaskan bahwa pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan penyelewengan dana bansos tersebut merupakan hal yang melanggar perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya tidak bersih dari praktik korupsi. Nah, prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah salah satunya transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Nah, dari yang telah saya jelaskan, tindakan penyelewengan anggaran dan ketidaktransparan tersebut tidak mencerminkan profesionalisme seorang ASN dalam pelaksanaan kebijakan publik. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan Ibu Putri lagi tadi, yaitu mementingkan kepentingan publik dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Nah, adapun solusi dari kasus ini adalah dengan meminta kepada seluruh kementerian atau lembaga atau instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk secara berkala menginformasikan kepada publik melalui situs resmi masing-masing instansi mengenai perubahan anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sehingga jika sudah transparan, maka publik juga dapat mengontrol anggaran tersebut dan diharapkan dapat mencegah terjadinya penyelewengan anggaran atau tindakan korupsi. Mungkin sekian. Teman yang lain mungkin bisa ada yang menambahkan. Mungkin silakan, ada yang mau menambahkan, Ibu Ita? Iya, ada yang... saya menambahkan, Bu Ila, menambahkan sedikit, Pak. Pemaparan dari Bu Ila sudah sangat lengkap. Saya hanya menambahkan sedikit saja dari penjelasan Bu Ira. Tentang best practice-nya, di sini meliputi dari tidak transparan dalam pengadaan alat-alat kesehatan, juga dari kegiatan bansos ya, bansos juga untuk pemulihan ekonominya. Nah, strateginya memang yang terbaik adalah yang terpenting itu harus ada transparansi ya, apalagi di masa yang krisis kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang berjalan saat ini. Untuk selanjutnya, memaksimalkan pengawasan pemerintah ya, pemerintah pusat di bidang-bidang yang terkait. Selanjutnya adalah dengan memberikan anggaran yang terperinci, karena selama ini anggaran yang mungkin ada beberapa yang di share ke publik ya, yang dikirim ke publik itu hanya secara umum saja dan belum rinci. Terus untuk selanjutnya yang sangat penting juga harusnya ada sanksi atau hukum yang jelas dari penyalahgunaan kebijakan ini. Saya rasa itu sudah cukup Pak untuk best practice-nya. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Mungkin inti dari apa yang kita bahas adalah bahwa profesionalisme ini sangat-sangat diperlukan bagi ASN,
sehingga pelaksanaan kebijakan publik bisa terlaksana secara paripurna. Nah, baik, setelah kita membahas bagaimana, kemudian fungsi, kemudian best practice dan practice, nah kita akan coba buat kesimpulan apa sih yang telah kita bahas hari ini, dan kemudian saran apa sih yang perlu disampaikan sehingga kita sebagai ASN bisa menjadi ASN yang profesional yang bisa bekerja secara paripurna. Mungkin untuk kesimpulan dan saran bisa dijelaskan, bisa ditambahkan mungkin oleh Pak Andri, silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Hatria. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini dengan tema profesionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang pertama, konsep ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu pegawai ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus menyadari bahwa dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemudian setiap pegawai ASN harus bersikap profesional dan berintegrasi dalam memberikan pelayanannya. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu tertera dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah. ASN adalah aparatur pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintah. Kemudian ASN harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Kemudian ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. ASN harus berintegrasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga dari best practice, contohnya dalam pelaksanaan kebijakan publik, yaitu kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Antara lain pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dan negara lain. Kemudian deteksi dini sebagai bentuk pengawasan. Kemudian Menkes menyebutkan pentingnya memakai pelindung lengkap saat penanganan COVID-19. Kemudian pengawasan untuk memastikan dilakukannya seluruh prosedur pencegahan penyebaran virus corona, melaporkan penumpang yang dicurigai terpapar karena virus corona, menyiapkan alat pemindai suhu tubuh, dan menyiapkan ruang isolasi bagi penumpang yang terindikasi terpapar virus corona. Kemudian selanjutnya dari best practice pelaksanaan kebijakan publik, contohnya yaitu tidak transparansinya ke publik anggaran COVID-19 yang rawan disalahgunakan. Hal ini tentunya meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran COVID-19, kemudian tidak transparansinya anggaran dalam pengadaan alat-alat kesehatan, bantuan sosial yang terdampak insentif pajak, dan pemulihan ekonomi lainnya. Kemudian dari best practice tersebut mempunyai strategi pemecahan masalahnya, yaitu pemerintah harus transparan dan menginformasikan secara berkala kepada publik melalui gugus tugas di tingkat pusat atau daerah serta situs resmi masing-masing instansi. Kemudian memaksimalkan pengawasan oleh pihak-pihak terkait. Anggaran dibuat terperinci karena umumnya yang selama ini dibuka di publik masih bersifat umum dan belum rinci.
kemudian yaitu mempunyai sanksi hukum yang jelas. Kemudian saran dari kita diskusi hari ini yaitu dari tindakan penyelewengan dana bansos dan tindakan penyelewengan anggaran dan ketidaktransparansi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan tindakan praktik korupsi, nepotisme, dan melanggar perundang-undangan yang seharusnya ASN itu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian kesimpulan dan saran dari saya. Kembalikan ke Pak Pria. Terima kasih. Jadi intinya apa yang kita bahas di sini adalah bahwa profesionalisme ASN ini sangat diperlukan, karena pada akhirnya nanti kita ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang bertanggung jawab terhadap nantinya pelayanan publik yang baik. Ketika pelayanan publik sudah baik dan kebijakan sudah terlaksana dengan baik, otomatis mungkin kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan atau terhadap ASN juga akan meningkat. Baik, demikian mungkin diskusi yang telah kami laksanakan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi sebagai kami secara khusus dan umumnya pada para penonton yang menonton hari ini bisa memotivasi diri untuk bisa menjadi ASN yang lebih baik lagi, menjadi ASN yang profesional, yang mampu melaksanakan kebijakan publik secara baik. Demikian dari kelompok 1 angkatan 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.